Hello guys, welcome back to video. Biasa kalau misalnya kita ngomongin pembunuh berantai nih ya kan, biasanya mereka itu datang dari keluarga yang gak harmonis atau mereka tuh punya masa lalu yang kelam. Nah di video kali ini si pembunuh berantai yang mau kita bahas ini, dia tuh latar belakangnya parah banget karena dua-duanya. Biasanya antara salah satu doang. Kalau ini udah masa lalunya kelam, tambah lagi keluarga itu gak harmonis. Pembunuhan, misteri, dan kasus aneh yang tidak terpecahkan. Dan kita akan kumpul di Misteri. Berantai yang mau dibahas bernama Qian Qiuli. Dia lahir di Montella Avellino pada 18 April 1894. Dari usia belia aja nih, dia itu kayak sering banget melakukan usaha bunuh diri, tapi nggak pernah berhasil. Pada saat dia berusia 23 tahun, si Qian Qiuli ini itu menikah dengan seorang pria yang bernama Raffaele Pansardi. Tapi sayangnya nih, orang tua dari si Qian Qiuli atau si cewek ini itu nggak merestui hubungannya mereka. Karena orang tuanya tuh menjodohkan dia sama pria lain, entah apalah ya, entah kenapa gitu kan. Dia tuh nggak setuju sama pacar anaknya ini, dan dia tuh mengutuk putrinya kalau sampai putrinya ini nikah sama si Raffaele. Dan menurut cerita yang beredar nih, setelah dia cekcok sama ibunya, nah berantakan dah tuh hidupnya dia. Pada tahun 1921, pasangan ini pun itu memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dari suaminya, yaitu pada tahun 1921. Yaitu di Lauria Potenza. Rencana ini mereka tuh balik kampung gitu ya, biar kayak dapet suasana baru nih. Setelah mereka waktu di Montella itu kan kayaknya kusut banget nih hidupnya mereka, udah nggak direstui gitu kan, jadi cekcok mulu gitu sama orang tuanya si cewek. Akhirnya mereka pun pulang kampung kayak untuk ya mulai hidup yang baru lah sebagai sepasang suami istri. Tapi bertahun-tahun tinggal di kampung suaminya, bukan kehidupan yang makin indah yang mereka jalani, tapi si Qian Qiuli ini malah sering banget kayak berurusan sama polisi karena kasus penipuan. Pada tahun 1927, Qian Qiuli itu sempat ditahan namun kemudian dibebaskan. Setelah itu namanya di kampung udah gak enak gitu ya, mereka pun akhirnya pindah lagi ke Macedonia. Tapi lagi-lagi nasib baik itu kayak gak berpihak sama mereka. Gak tahu ya, mungkin apa karena dikutuk ibunya, tapi ya gak tahu juga. Baru aja kayaknya hidup damai, kayak baru aja hidup damai, rumah mereka itu harus hancur karena gempa Irpinia yang melanda wilayah tersebut pada tahun 1930. Ini pun kembali pindah lagi, hidupnya pindah-pindah terus ke Reggio Emilia, dan di sana mereka tuh membuka toko kecil. Nah, sepasang suami istri ini tuh dikenal baik oleh para tetangga. Mereka itu juga terkenal kayak ramah dan suka banget gitu kayak bantu-bantu tetangga mereka. Jadi ketika mereka pindah ke sana, gak heran sih banyak banget yang kayak menghormati mereka berdua. Si Qian Qiuli dan juga suaminya ini sebenarnya beberapa kali harus rela untuk kehilangan anak mereka. Jadi bertahun-tahun nih mereka pindah terus dari satu kota ke kota lain, Mereka itu punya 17 anak, tapi harus merelakan 13 orang anak mereka itu meninggal dunia. Jadi dari 17 hanya 4 aja tuh yang bisa bertahan sampai dewasa. Makanya si Qian Qiuli ini bisa dibilang kayak overprotective gitu ke anak-anaknya yang 4 ini, karena kan dia tuh mungkin trauma ya, karena banyak banget lah yang meninggal. Terus ceritanya ketika dia masih muda, si Qian Qiuli ini pernah didatangi oleh seorang paranormal. Dan ketika dibaca di garis tangannya, katanya si Qian Qiuli itu emang akan punya anak gitu, banyak anak gitu ya. Tapi anak-anaknya ini akan meninggal dunia. Paranormal itu melihat jeruji besi di tangan kanannya dan juga rumah sakit di tangan kirinya. Dan ramalan dari paranormal itu kayak bener-bener masuk gitu ya ke hatinya dia gitu, ke hatinya si Qian Qiuli. Makanya dia tuh bener-bener kayak overprotective banget ke anak-anaknya, terutama lagi anak kesayangan yang pertama yang bernama Giuseppe. Nah kemudian pada tahun 1939 si Giuseppe ini harus ikut berperang dan bergabung dengan angkatan militer Italia karena pada saat itu masih kayak persiapan perang dunia 2 gitu. Dan mendengar nih kalau misalnya rencana putranya ini harus ikut berperang, tentunya dia udah yang kayak takutnya luar biasa banget kan. Dia benar-benar takut banget kalau misalnya anak kesayangannya ini harus meninggal lagi pada saat di medan perang. Dia pun terus-terusan kayak mikir gitu, gimana caranya nih biar dia bisa ngelindungin anaknya yang tertua ini. Entah nggak tahu lah ya pikiran dari mana, entah setan dari mana yang masuk ke pikirannya dia. Tiba-tiba tercetus sebuah ide gila. Dia kemudian memutuskan untuk melakukan pengorbanan manusia, jadi kayak ditumbalin gitu orang-orang. Dan artinya kalau misalnya dia itu mau nimbalin orang-orang, dia harus nyari orang-orang untuk ditumbalin dong. Nah udah lama mikir nih, akhirnya dia pun menemukan calon korbannya gitu ya. Jadi korban-korban dia ini adalah wanita parubaya yang tinggal dekat dengan rumahnya, jadi kayak tetangga-tetangga dia sendiri.
Korban pertamanya bernama Faustina Sethi. Jadi si Faustina ini adalah seorang kayak perawan tua gitu. Nah dia tuh minta bantuan nih sama si Chen Chuli untuk nyariin dia pasangan. Pokoknya minta dicomblangin lah sama siapa gitu. Terus si Chen Chuli bilang nih ke Faustina kalau misalnya ada nih seorang pria nih yang bisa nih gitu. Terus pria ini tuh tinggalnya di Pola. Tapi dia bilang ke si Faustina kalau jangan bilang-bilangnya sama orang lain. Si Faustina Sethi pun setuju, mungkin desperate banget ya, udah lama gitu kan nggak punya pasangan gitu. Nah jadi sebelum pergi si Chen Chuli itu bilang ke si Sethi atau Faustina Sethi untuk mengirimkan atau membuat surat gitu kepada keluarganya kalau misalnya dia tuh baik-baik aja. Dan udah dikorbanin ya, si Chen Chuli ini juga kayak menerima uang sebesar 30.000 lire sebagai jasa dia menjodohkan si Sethi. Nah sebelum dia berangkat ke Pola, si Sethi ini pun datanglah ke rumah Chen Chuli. Dan itu dimana dia terakhir kali hidup. Jadi di rumah tersebut si Chen Chuli ini menawarkan 1 gelas anggur yang isinya itu udah dikasih obat sebelumnya. Ketika si Sethi mabuk, itu kemudian dia ditebas dengan kapak. Si Sethi itu pun kemudian auto dong langsung terbunuh dengan darah segar berceceran. Gak sampai di situ aja, si Chen Chuli itu menggeret jasad dari Sethi kemudian dipotong-potong sebanyak 9 bagian dan darahnya dimasukkan ke dalam baskom. Nah jadi ini ada kayak petikan pengakuan gitu ya tentang cara dia membunuh korbannya. Ini aku bacain aja ya. Jadi dia bilang, aku memasukkan potongan tubuh itu ke dalam panci, menambahkan 7 kilo soda pedas yang kubeli untuk membuat sabun. Lalu semuanya kuaduk dengan hingga potongan-potongan itu larut menjadi bubur, kemudian dituangkan dalam wadah. Darahnya diletakkan ke dalam baskom lalu ditunggu hingga membeku. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven. Aku juga mencampurnya dengan tepung, gula, coklat, susu, telur, dan juga margarin. Semua bahan-bahan itu kemudian aku buat menjadi kue kering yang kusajikan pada gadis-gadis yang berkunjung. Giuseppe dan aku juga memakannya. Bisa bayangin gak sih? Jadi dia tuh korbannya itu dijadiin sabun sama kue kering. Gila, parah. Parah banget. Nah bukan itu aja korbannya, ada korban lain yang bernama Francesca Sophie. Modus yang kedua ini itu katanya akan diberikan pekerjaan atau dicarikan pekerjaan di sebuah sekolah Piacenza. Dan sebelum melakukan pembunuhan tersebut, sama nih kayak si Sethi, dia tuh harus menuliskan surat. Dia menyatakan kalau dia baik-baik aja. Pada 5 September 1940 sama kayak Sethi, si Sophie itu pun datang lagi ke rumahnya, terus dikasih minuman wine dan juga yang udah dicampur obat juga, dan akhirnya gak sadarkan diri. Begitu udah gak sadarkan diri, langsung dong udah gak berdaya nih si Sophie langsung diambil kampak dan langsung dibunuh dan dihabisi. Tubuh dari Sophie itu juga diperlakukan sama dengan si Sethi, jadi dipotong-potong terus dijadikan kue-kuean, sabun-sabun. Dan dia juga mendapatkan 3.000 lire atas jasanya. Selain mereka berdua, ada lagi satu korban terakhir yang bernama Virginia Kakiopo. Dia ini seorang wanita penyanyi yang biasa berjanji di La Scala. Dan modusnya nih katanya dia ingin mencarikan wanita ini pekerjaan sebagai sekretaris di Florence. Sama modusnya dengan dua korban sebelumnya itu. Nah jadi dia itu disuruh mengirimkan surat juga ke orang-orang terdekatnya dan bilang kalau misalnya dia itu baik-baik aja. Dan pokoknya dia korbannya ini pokoknya nggak boleh bilang kalau misalnya mereka akan pergi sama si Chen Chuli. Pada tanggal 30 September 1940 Kakiopo pun mengunjungi rumah Chen Chuli dan itu menjadi kunjungan terakhirnya dan hari terakhir dia hidup di bumi. Pola dan cara bunuhnya juga sama, kayak dikasih wine yang udah dikasih obat gitu kan. Hanya aja kalau misalnya korban terakhir ini itu nggak dijadikan kue tapi cuma dijadikan sabun aja, karena katanya korban ketiganya ini putih dan juga gemuk. Jadi dia hanya menambahkan pewangi, terus dididihkan, terus kemudian dijadikan sabun. Dan sabunnya ini dikasihin lagi ke tetangga-tetangganya. Oh my god. Selain membunuh Kakiopo, dia tuh mendapatkan 50.000 lire dan juga perhiasan-perhiasan dari korbannya ini. Pembunuhan dia ini bisa dibilang rapi banget gitu ya. Gak ada yang tahu. Tapi di pembunuhan terakhir, pembunuhan ketiga, ini dia kenanya di sini. Jadi si Kakiopo ini ternyata itu memiliki ipar yang dia itu curiga nih sama si Chen Chuli. Dia gak percaya nih surat yang dikirimkan oleh si Kakiopo yang bilang kalau misalnya dia itu akan baik-baik aja. Dan dia tuh sempat lihat si Kakiopo itu masuk ke rumah Chen Chuli dan itu hari terakhir dia lihat
si Kakiopo. Cianjuli yang pas saat itu diinvestigasi, dia tuh pastinya dong gak ngaku kalau misalnya dia pembunuh Kakiopo. Polisi kemudian mencurigai ini kalau misalnya pembunuhnya itu adalah si Giuseppe, anaknya. Tapi ketika putranya nih yang dituduh gitu sama polisi, akhirnya dia ngaku kalau misalnya dia yang ngelakuin. Bahkan pada saat itu dia tuh menceritakan secara detail kalau misalnya gimana cara-cara dia gitu, dari mulai membunuh sampai menjadikan korban-korban ini kue dan juga sabun. Cianjuli pun akhirnya ditahan di Reggio Emilia pada tahun 1946. Dalam pengakuannya dia tuh gak kelihatan menyesal sama sekali. Akhirnya dia pun itu dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dengan 3 tahun masa tahanan di rumah sakit jiwa. Di tahun-tahun terakhir masa penahanannya di rumah sakit jiwa, ia pun akhirnya meninggal. Ia meninggal dunia pada tahun 1970 di usia 79 tahun. Penyebabnya adalah perdarahan otak ketika dia masih ada di rumah sakit jiwa Pozzuoli pada 15 Oktober 1970. Jasadnya kemudian dikembalikan ke keluarga untuk diurus pemakamannya. Beberapa barang-barang yang dia gunakan untuk untuk membunuh korbannya, untuk memasak korbannya, segala-segala itu kemudian dimuseumkan di Kriminologi Museum di Roma, Italia. Jadi itu dia cerita serial killer kita, pembunuh berantai kita kali ini, yang alasannya itu karena emang dia pengen tumbalin korban untuk keselamatan anaknya. Kayak oh my god, bener-bener ya parah banget. Apalagi korban itu sampai kayak direbus, dijadiin kue kering, dijadiin sabun, itu parah banget. Dan segini aja. Kalau misalnya kalian suka sama video misteri kali ini, jangan lupa kalian like, comment, and share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe lah. Ini yang nonton banyak, yang subscribe gak banyak loh. Aku tahu loh banyakan yang nonton bukan subscriber. Bantu subscribe ya. Segini aja. Thank you and bye.